Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih dengan saya Yudi Antareksa dari edubisnis.net ya. Jadi dalam modul kali ini kita bicara mengenai how to build financial abundance mindset ya, mindset keberlimpahan finansial. Jadi tadi dalam video sebelumnya saya sudah menceritakan dua kiat sederhana yang praktikal tapi very powerful untuk membuat Anda menjadi makin optimis, makin resilient dan makin kreatif. Caranya adalah yang pertama tadi ya, rajin bersyukur, ya, ritual bersyukur, jangan lupa. Dan yang kedua, rajin olahraga, bergerak, ya, cukup 15 menit, tapi setiap hari kalau perlu, ya. Saya sendiri olahraganya treadmill, Mas, ya, Mbak-mbak ya, treadmill sama sit up, ya, sit up 20 kali, ya. Jadi treadmillnya 25 menit, sit up 20 kali. Dan saya punya kebiasaan yang menarik ya, ketika treadmill itu saya sambil mendengarkan itu earphone ya, headphone, dan tidak musik ya. Dulu saya sambil mendengarkan musik ya, musik rock, musik dangdut gitu ya. Itu nyaman. Tapi sekarang saya mendengarkannya itu adalah video-video YouTube ya, Bapak Ibu ya. Di YouTube itu banyak video-video menarik dari Harvard ya, Harvard Business School, dari Stanford. Itu saya dengarkan sambil olahraga. Ya, jadi itu kan powerful, sudah olahraga menggerakkan tubuh sambil mendengarkan kuliah-kuliah online dari Harvard, dari Stanford yang banyak kita bisa lihat di YouTube ya. Itu very powerful, Mas. Ya. Nanti kita akan cerita mengenai bagaimana bisa membangun habit olahraga ya, dengan rutin, dengan istiqomah. Nah, yang dalam video kali ini kita akan bicara mengenai kiat yang ketiga yang very practical tapi juga powerful ya. Bisa Anda lihat di screen Anda itu, di depan Anda, ritual yang ketiga ini adalah rajin meditasi atau tafakur. Puluhan riset membuktikan keampuhan ritual meditasi atau tafakur dalam mendrive daya resiliensi dan optimisme kita. Ini luar biasa ini, Bapak Ibu-ibu ya. Di luar negeri yang memang dalam 3 tahun terakhir ini ada semacam gerakan kembali ke basic ya. Dan salah satu yang sangat populer ini meditasi. Ya, kalau dalam tradisi Islam disebut tafakur. Karena memang riset dengan telak membuktikan bahwa orang yang rajin meditasi atau tafakur itu ternyata memang menjadi makin resilient, menjadi makin kreatif. Di Inggris pernah dilakukan ya, di scan orang-orang yang rajin meditasi dan tafakur itu, di CT scan itu memang kelihatan sel-sel otaknya itu berkembangnya menjadi lebih luas dibanding orang yang jarang atau tidak pernah melakukan meditasi atau tafakur. Ya. Nah, dalam tradisi Islam saya menyebutnya tafakur. Ya. Saya selalu juga melakukannya itu habis maghrib ya. Tadi saya cerita ketika maghrib saya sholat di masjid. Biasanya setelah sholat saya bersyukur tadi. Setelah itu saya melakukan ini Mas ya, Bapak Ibu ya, tafakur. Jadi meditasi ini sebenarnya sebuah kegiatan di mana Anda duduk diam, merenung ya, di mana pikiran Anda dipusatkan pada satu titik, single point, yaitu fokus, konsentrasi. Nah, di dalam tradisi mengenai tafakur atau meditasi ini biasanya satu titik itu di awal-awal bagi seorang pemula fokusnya pada nafas. Jadi Anda duduk, diam, ya seperti ini mungkin. Kemudian untuk membuat konsentrasi Anda berada pada satu titik, Anda fokusnya pada nafas Anda. Ya, rasakan nafas Anda. Ya. Setelah Anda comfortable, baru fokuskan pikiran Anda pada satu objek tertentu, misalnya siapa. Kalau dalam konteks saya sebagai seorang muslim ya fokusnya pada sang ilahi. Jangan ketika Anda tafakur, Anda duduk diam, merenung, pikirannya lari kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Lari ke bisnis, lari ke pekerjaan, lari ke hutangnya masih banyak gitu ya. Atau kemudian lari ke liburan. No, bukan seperti itu. Ya, tafakur itu memang namanya monkey mind ya, itu sering terjadi ya. Ketika kita tafakur, bagi orang-orang pemula itu biasanya ketika pertama kali susah ya konsentrasi, itu selalu lari kemana-mana. Ya. Nah kalau tafakur itu ya tidak, kita harus fokus. Nah cara yang untuk memfokuskan pikiran kita ya fokus pada nafas. Setelah nafasnya terkendali, baru kita fokus pada kebesaran sang ilahi ya. Sambil mengucapkan dzikir kalau dalam tradisi sufi atau muslim ya, dzikir. Jadi sambil duduk merenung kita dzikir dengan penuh penghayatan. Ya. Kalau kalimat dzikir yang sering saya ucapkan ketika saya tafakur atau meditasi ini ya la ilaha illallah ya. Kemudian ya Rahman ya Rahim ya. Ya Rahman ya Rahim itu kalimat yang mengagungkan kebesaran ya
Sang Pemurah dan Sang Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Dan kemudian alhamdulillah, ya, sambil bersyukur alhamdulillah. Jadi duduk dia merenung, ambil nafas, setelah nafasnya terkendali, kemudian kita tadi dalam hati ya melakukan dzikir ya, la ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Sambil membayangkan kebesaran Sang Ilahi. Seolah-olah kita sedang berinteraksi langsung dengan Sang Ilahi. Saya biasanya melakukan itu antara 7 sampai 9 menit ya, Bapak Ibu ya, 7 sampai 9 menit ya, duduk diam. Itu dalam tradisi di berbagai literatur yang saya baca, memang meditasi itu ya antara 7 sampai 9 menit ya. Kadang-kadang yang ekstrim bisa sampai 30 menit ya, fine. Tapi saya cukup 7 sampai 9 menit saja. Saya nggak tahu ya, tapi saya beberapa bulan terakhir melakukan itu dan saya merasa bahwa lebih nyaman saja ya. Lebih nyaman dan kelihatannya menjadi makin kreatif gitu ya. Lebih maknyus otaknya. Nah, saya berharap bahwa Anda juga bisa meluangkan waktu untuk melakukan meditasi itu ya, tafakur ya. Kalau Anda sudah melakukannya selama ini, fine, very good ya. Mungkin Anda selepas sholat subuh, ya, atau sambil sholat tahajud gitu ya, di malam hari gitu ya. Tapi again ini satu ritual yang sangat praktikal, sangat sederhana, tapi again based on science, based on research, kegiatan meditasi tafakur ini sangat powerful, very powerful untuk membuat daya resiliensi kita meningkat, ya, menjadi lebih kreatif dan menjadi lebih tangguh menghadapi tantangan hidup. So itulah ya kiat ketiga ya. Jadi kiatnya 3 ya. Jadi yang pertama rajin bersyukur, yang kedua rajin olahraga, dan yang ketiga rajin tafakur, rajin meditasi. Itu 3 hal yang kelihatannya sangat simple, sangat praktikal ya, sangat yang mungkin selama ini kita remehkan. Tapi riset-riset ya, puluhan riset ya, bukan hanya 1-2 riset di jurnal-jurnal ilmiah yang legendaris ya. Yang melakukan riset bukan abal-abal ya, tapi tim-tim peneliti dari kampus-kampus kelas dunia. Mereka menyebutkan bahwa 3 ritual ini memang sangat powerful bagi pembentukan jiwa-jiwa yang bahagia, bagi pembentukan daya resiliensi. Selama ini mungkin kita suka bete gitu ya, galau menghadapi hidup. Mungkin juga jumut ya, otaknya tidak bisa berpikir kreatif, dan kita mencari kemana-mana ya solusinya. Tapi ternyata solusinya simpel tadi, melakukan 3 hal tadi. Ya, rajin bersyukur, rajin olahraga, dan rajin meditasi. Ya, kalau Anda melakukan 3 hal ini dengan istiqomah, saya yakin hidup Anda akan menjadi lebih maknyus, lebih mulia. Dan tadi, proses perjuangan hidup Anda untuk mengubah nasib, untuk meraih financial freedom, untuk meraih keberlimpahan itu, insya Allah akan lebih mudah dicapai. Ya. Jadi itulah Mas ya, Bapak Ibu ya, fondasi ya, abundance mindset ya. Jadi Anda harus membangun abundance mindset, itu fondasi ya, sebelum kita melangkah ke modul-modul berikutnya, sebelum kita melangkah ke tahap-tahap berikutnya, Anda harus membangun fondasi dulu. Ya, abundance mindset ya, mindset keberlimpahan. Yang dipicu oleh 3 hal tadi. Ya, optimisme, resiliensi, dan kreativitas. Ya, dan 3 hal ini dipicu lagi oleh 3 hal ritual yang sederhana, yang sudah sangat tua umurnya, tradisi ritual bersyukur, ya, tradisi olahraga, ritual olahraga, dan ritual untuk meditasi atau tafakur itu ritual yang sudah sangat panjang umurnya, ya, ratusan tahun. You have to back to basic gitu. Seperti itulah ya modul kita kali ini ya. Nanti kita akan lanjutkan dalam modul-modul berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.